Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam berjumpa kembali. Kita akan belajar materi kimia tentang menghitung pH, larutan asam dan basa. Sebelum ini kita patut bersyukur bahwa kita dapat berjumpa kembali untuk PJJ lewat video. Kompetensi dasar 3.10 menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam, basa, dan atau pH larutan. 4.10 mengajukan ide atau gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman asam atau basa atau titrasi asam atau basa. Tujuan pembelajaran: setelah melihat video, peserta didik diharapkan dapat 1. Menghitung pH larutan asam kuat dan lemah. Nomor 2. Menghitung pH larutan basa kuat dan basa lemah. Dan yang ketiga, membedakan larutan asam basa kuat dan asam basa lemah. Gambar mengandung asam dan basa ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini ada asam cuka. Yang kedua ada sensoden. Nah, yang ketiga adalah bromah. Nah, ini dapat kita lihat atau dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang asam cuka, ada sensoden, atau yang bromah. Kalian tahu bahwa bromah ini adalah obat untuk penyakit yang lambung meningkat atau asam lambung meningkat. Yang berikutnya, konsep pH dan pOH. pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Yang dimaksud dengan keasaman di sini adalah konsentrasi ion hidrogen dalam pelarut air. Nah, nilai pH berkisar dari 0 hingga 14. Derajat atau tingkat keasaman larutan bergantung kepada konsentrasi H positif atau hidrogen dalam larutan. Semakin besar konsentrasi ion H positif atau hidrogen, semakin asam makin larutan. Ya, menurut Pak Sorensen tahun 1886 sampai 1939, seorang ahli kimia dari Denmark mengusulkan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H positif, yaitu sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H positif. Secara sistematis diungkapkan dengan persamaan sebagai berikut. Jadi, pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Analog dengan di atas, maka untuk basa, pOH sama dengan min log OH min. Jadi, sifat asam adalah konsentrasi ion H positif, sedangkan sifat basa adalah ion OH negatif atau ion hidroksida. Sedangkan hubungan antara pH dan pOH adalah Kw sama dengan konsentrasi H positif kali konsentrasi OH negatif. Bahwa pKw sama dengan min log H positif ditambah dengan min log OH negatif. Maka pKw sama dengan pH ditambah pOH. Pada temperatur kamar atau 25 derajat C, pKw sama dengan pH ditambah pOH sama dengan 14. Maka dapat ditulis dengan rumus umumnya pH sama dengan 14 min pOH. Nah, maka
Untuk larutan itu biasanya tidak ditanyakan berapa pOH-nya, tapi ditanyakan adalah pH-nya. Nah, pH di atas 7 dan pH di bawah 7, sedangkan 7 adalah netral. Jadi kalau nanti di bawah 7 adalah sifatnya asam, sedangkan di atas 7 adalah sifatnya basa. Maka tadi dikatakan pH itu antara 0 sampai dengan 14. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa rumus sebagai berikut. Jika konsentrasi H positif sama dengan 1 kali 10 pangkat min N, maka pH min log 1 kali 10 pangkat min N. Langsung dapat ditulis adalah N atau harga pH-nya sama dengan N. Jadi yang pangkat ini adalah turun langsung ke N. Jika yang konsentrasi H positif X dikali 10 pangkat N, maka pH min log X kali 10 pangkat min N, harganya N min log X. Nah, kalau misalkan X ini adalah angka, misalkan 3 kali 10 pangkat min N, maka pH-nya sama dengan min log 3 kali 10 pangkat N, N min log 3. Nah, sebaliknya, jika pH itu N, maka konsentrasi H positifnya sama dengan 10 pangkat min N. Kali 10 pangkat min N. Kalau misalkan pH-nya 4, berarti 10 pangkat min 4. Gitu. Iya. Nah, asam basa kuat. Asam kuat dan basa kuat mengalami ionisasi sempurna. Harga alfanya sama dengan 1. Jadi kalau asam dan basa kuat itu terionisasi sempurna. Cirinya harga alfanya sama dengan 1. Yang pertama untuk asam kuat. Asam kuat diantaranya atau contohnya ada HCl, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Nah, rumus konsentrasi ion H positif untuk asam dapat ditulis adalah konsentrasi H positif sama dengan A dikali Ma, di mana A itu jumlah ion H positif, sedangkan Ma itu adalah konsentrasi asam. Maka satuan konsentrasi adalah di sini M atau molaritas. Jadi untuk mencari konsentrasi ion H positif itu konsentrasinya atau satuannya adalah M atau molaritas. Nah, molaritas ini dapat dicari molaritas atau M sama dengan mol zat terlarut dibagi volume larutan. Satuannya adalah liter. Atau bisa ditulis milimol zat terlarut volume larutan. Satuannya milimol. Jadi jika nanti ada soal mol, maka harus dicari M-nya, ya, harus dicari konsentrasi molaritasnya. Nah, untuk mol harus dirubah supaya menjadi molaritas, mol dibagi dengan volume larutan. Nah, sedangkan jika diketahui masanya, maka untuk mencari molaritas M dapat ditulis massa zat terlarut gram dibanding dengan massa molar atau gram, atau bisa ditulis massa molekul relatif, ya, massa molekul relatif MR-nya dikali 1000 volume larutan. Di sini volumenya satuannya adalah mililiter. Jadi saya ulangi bahwa molaritas atau konsentrasi ini dapat dicari ada dua cara. Jika diketahui mol, tinggal bagi volume larutan. Jika diketahui massa, berarti massa zat terlarut dibanding dengan massa molekul relatif terlarut dikali 1000 per P larutan dengan satuan mililiter. Nah, untuk soal contohnya 100 ml larutan H2SO4 0,001 M. Tentukan pH larutan. Nah, berarti di sini diketahui ada volume mililiter,
ada zatnya adalah H2SO4 atau larutan H2SO4 dan konsentrasinya adalah 0,01 m. Nah, karena sudah ada molaritas atau konsentrasinya sudah ada, maka tidak usah dicari dengan cara ini. Berarti langsung dimasukkan bahwa konsentrasi ion H positif rumusnya A dikali Ma. Nah, untuk H2SO4 karena ini adalah asam kuat dapat reionisasi sempurna, diuraikan reaksinya menjadi H2SO4, reaksinya 2H positif plus SO4 2 negatif. Dengan rumus konsentrasi ion H positif dapat dicari sama dengan A dikali Ma. Atau di sini bahwa jumlah ion H-nya ada 2, maka A-nya 2, konsentrasi Ma-nya adalah 0,01 sama dengan 0,02. Dapat saya tulis 2 kali 10 pangkat min 3M. Nah, jadi bahwa ion H positif ini berperan atau A. Nah, maka dapat ditulis karena H positifnya sudah ketemu, pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Bahwa pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat min 3. Tadi ada X kali 10 pangkat min N. Maka di sini dapat ditulis bahwa pH sama dengan 3 min log 2. Jadi berhenti sampai di sini. Nggak usah log 2-nya, nggak usah dicari. Maka untuk menentukan pH suatu larutan asam, maka dapat dicari pH sama dengan min log konsentrasi ion H positif. Nah, ion H positif dapat dicari kalau kuat adalah konsentrasi ion positif sama dengan A dikali Ma. Bahwa A adalah jumlah ion H positif. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu ada basa kuat. Nah, basa kuat yaitu sama tadi dengan asam, yaitu terionisasi sempurna. Nah, yang termasuk basa kuat dicontohkan adalah logam golongan 1A dan 2A. Ini adalah logam alkali dan alkali tanah. Tinggal menambahkan OH sudah menjadi basa. Nah, basanya contohnya misalkan LiOH, NaOH, KOH. Golongan 2A-nya CaOH 2 kali, BaOH 2 kali. Nah, untuk rumus konsentrasi ion OH negatif dapat ditulis bahwa OH min atau konsentrasi OH min sama dengan B dikali MB. B-nya adalah apa? Jumlah ion OH min. Sedangkan MB adalah konsentrasi basa. Nah, konsentrasi tadi sama, mencari molaritas bisa ada 2 tadi, mol dibagi dengan volume liter, sedangkan kalau ada massa zat terlarut dikali 1000 per mililiter. Nah, adapun contoh 100 ml larutan CaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,002 M. Nah, diketahui ada volumenya, ada zatnya, konsentrasinya juga diketahui. Maka tentukan di sini dibimbing dulu pOH dan pH. Nah, untuk mencari pH maupun pOH berarti kan harus ada konsentrasi OH min. Nah, untuk mencari basa kuat rumusnya adalah OH min sama dengan B dikali MB. Nah, maka dapat ditulis OH min sama dengan B dikali MB. Sedangkan bahwa B-nya adalah jumlah ion OH negatif. Di sini jumlah OH-nya 2, maka ditulis 2. Sedangkan MB-nya konsentrasinya adalah 0,02. 0,02. Sedangkan dapat ditulis 0,04 atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini OH negatif sudah ketemu, yaitu 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi pOH sama dengan min log OH negatif atau konsentrasi ion OH min.
sama dengan, kita masukkan angkanya, min log 4 kali 10 pangkat min 3. Maka POH sama dengan 3 min log 4. Ya, tadi ada X kali 10 pangkat min N. Maka N min log X. Nah, berarti 3 min log 4. Dan pH-nya, nah ini POH sudah ketemu, yaitu 3 min log 4. Kita dapat mencari pH. Nah, pH ada hubungan bahwa OH min dan H positif. pH ditambah POH sama dengan 14. Maka dapat ditulis pH sama dengan 14 min log POH. Berarti 14 dikurang POH-nya dari 3 min log 4. Jadi 3 min log 4. Maka dapat ditulis pH-nya sama dengan 14 dikurang 3, 11. Min kali min plus, jadi ditulis 11 plus log 4. Nah, ini adalah pH dan POH. Jadi, untuk CaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,02 M dapat dicari POH dan pH. Nah, sebenarnya biasanya langsung berapa pH? Nah, tetapi jalannya yaitu kita cari dahulu POH, baru bisa ketemu apa pH-nya. Begitu. Kita lanjut. Nah, ya. Nah, yang berikutnya adalah contoh yang kedua. Hitunglah pH larutan jika 17,1 gram BaOH 2 kali dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml. ARBA 137 ditambah, sedangkan ARO 16 dan ARH 1. Nah, karena diketahui masanya, tadi ada rumus, mencari rumus konsentrasi. Kalau mutlak adalah konsentrasi siapa? Konsentrasi BaOH 2 kali 17,1, MR-nya adalah 171 dikali 1000 per V. V-nya tadi adalah 500 ml. Maka saya ulangi, konsentrasi BaOH 2 kali 17,1 gram dibagi dengan 171 dikali 1000 per 500 diperoleh 0,2 M. Sedangkan BaOH 2 kali termasuk basa kuat, dia terionisasi sempurna menjadi Ba2 positif plus 2 OH negatif. Nah, untuk mencari OH negatif rumusnya B dikali MB. B adalah jumlah ion OH min dikali konsentrasi BaOH 2 kali. Nah, berapa jumlah ion OH min? Adalah 2. Nah, sedangkan ini dapat ditulis juga 2 dikali 0,2, yaitu 2-nya adalah jumlah ion OH min dan konsentrasi OH-nya 0,2, maka diperoleh 0,4 M. Atau dengan rumus tadi, konsentrasi OH negatif sama dengan B dikali MB. Jadi 2 dikali 0,2 diperoleh 0,4 M. Jadi konsentrasinya 0,4 M. Maka POH dapat dicari min log OH min sama dengan min log 0,4. Nah, 0,4 dapat ditulis adalah 4 kali 10 pangkat min 1. Jadi POH sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 1. Maka diperoleh 1 min log 4. Ini adalah POH. Jadi berapa pH-nya? Jadi pH sama dengan 14 min POH. Sama dengan 14 dikurang 1 min log 4. Maka diperoleh 14 dikurang 1, 13. Min kali min adalah plus log 4. Jadi pH-nya adalah 13 plus log 4. Jadi nggak usah dicari log 4-nya. Jadi cukup menjadi 13 plus log 4. Nah, ini contoh soal yang diketahui massa. Ya.
Jika diketahui massa harus dicari konsentrasinya, dicari dulu M. Nah, ada rumus. Jadi molaritas ada dua jalan, jika diketahui mol, jika diketahui massa. Ini rumusnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada asam dan basa lemah. Nah, untuk asam dan basa lemah karena terionisasi sebagian, maka di sini harga alfanya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kalau kuat tadi harga alfanya sama dengan 1. Sedangkan kalau lemah harga alfanya lebih besar dari 0 kurang dari 1. Jika harga alfanya itu kurang dari 1 berarti zat itu adalah lemah. Berarti asam lemah atau mungkin basa lemah. Nah, untuk asam lemah dicontohkan ada CH3COH, ada HCN, ada H2SO4, ada HNO2, ada H2CO3, ada lagi H3PO4, dan seterusnya. Nah, rumusnya untuk mencari ion atau konsentrasi ion H positif sama dengan akar Ka dikali Ma. Atau konsentrasi ion H positif harga alfa dikali Ma. Jadi ada dua. Jadi cirinya nanti asam lemah atau basa lemah. Kalau asam itu ada Ka atau harga alfanya lebih besar dari 0 kurang dari 1. Nah, ini bisa dicari sama-sama konsentrasi ion H positif. Nah, adapun contoh soalnya derajat keasaman atau pH, tidak ada nanti derajat kebasaan, yang adanya adalah derajat keasaman atau pH. pH dalam 100 ml asam asetat konsentrasinya 0,02 M jika Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Berapa pH-nya? Nah, pembahasan bahwa mencari konsentrasi ion H positif, rumusnya karena ini ada Ka, ada konsentrasinya, rumusnya akar Ka dikali Ma. Nah, harga Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,02. Nah, dapat ditulis juga 0,02 berarti kan 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini maka ditulis 2 kali 2 adalah 4. Sedangkan 0,02 tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ada pangkatnya berarti kita jumlah. Jadi sama dengan 4 atau akar 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, pangkatnya tinggal bagi 2. Maka 4 akar diakarkan jadi 2 kali 10 pangkat min 3,7. 3,5. Jadi, saya ulangi, 4 kali 10 pangkat min 7 diakar sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3,5. Ini adalah konsentrasi ion H positif. Maka dapat dicari pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H positif. pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3,5. Maka pH-nya adalah 3,5 min log 2. Ya, jadi min N dikurang log X. Ini mencari pH asam lemah. Apa cirinya? Ada harga Ka-nya, ada harga alfa-alfanya adalah lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Ini untuk asam lemah. Nah, yang berikutnya adalah yang basa lemah. Basa lemah diberikan contoh adalah amonia atau larutan amonia atau amonium hidroksida NH4OH, AlOH 3 kali dan FeOH 3 kali. Adapun rumus untuk mencari ion OH- atau konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Berarti kalau asam adalah Kb, kalau basa adalah kalau asam tadi adalah Ka, kalau basa adalah Kb. Atau bisa juga dicari bahwa OH min sama dengan
alfa dikali MB. Berarti sama. Berarti alfanya masih lebih besar dari 0 kurang dari 1. Nah, adapun soalnya terdapat 100 ml larutan EH4OH 0,1 M jika harga Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Maka pOH dan pH-nya adalah. Nah, karena ini basah kita cari konsentrasi OH min. OH min basa lemah tadi rumusnya adalah akar Kb dikali MB. Karena yang diketahui adalah Kb. Kalau diketahui alfa berarti tinggal masukkan OH min sama dengan alfa dikali MB. Nah, maka dapat ditulis OH min akar Kb dikali MB. Kb-nya berapa? 10 pangkat min 5. Sedangkan MB-nya berapa? 0,01. Jadi akar 10 pangkat min 5 dikali 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1. Maka dapat ditulis 10 pangkat min 6. Nah, akar 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. M, konsentrasinya adalah M. Nah, OH min-nya adalah 10 pangkat min 3, maka dapat dicari pOH. pOH sama dengan min log OH. Min, masukkan pOH sama dengan min log 10 pangkat min 3. Maka pOH-nya adalah 3. Jadi 10 min log N langsung turun. Berarti pOH sama dengan 3. Nah, untuk mencari pH adalah pH min log H positif. pH sama dengan 14 min pOH. Jadi pH sama dengan 14 dikurang 3 sama dengan 11. Jadi pH-nya lebih besar dari 7 itu adalah basah. Jadi zat itu ditanya berapa atau derajat keasaman atau berapa pH-nya. Nah, jika pH di atas 7 adalah basah, jika pH di bawah 7 adalah asam. Nah, adapun cirinya asam dan basa lemah itu berarti ada Ka dan ada Kp. Sedangkan jika diketahui alfa, berarti alfa itu sama dengan lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, ini ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat, dan ada basa lemah. Nah, jadi yang membedakan nanti asam kuat dan asam lemah itu ada Ka. Sedangkan basa kuat dan basa lemah berarti yang lemah adalah ada Kb. Itu ciri dari sifat asam maupun basa. Nah, kalau misalkan bahwa pH-nya itu di atas 7, misalkan semakin ke kanan atau semakin besar harga pH-nya berarti semakin kuat sifat basanya. Kalau mendekati 7 berarti sifat basanya semakin kurang. Semakin ke kiri berarti sifat asam. Nah, ini mencari pH asam basa kuat, asam basa lemah. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Nah, soal nanti dilihat pada e-learning-nya.